Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wilda Cahya Pengahibatan dengan NIM 210512140059 dari Program Studi Sistem Informasi kelas 2021A. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer dengan materi standarisasi jaringan. Untuk standarisasi jaringan sendiri, yang pertama ada ISO, yang kedua ada TCP atau IP, yang ketiga ada UDP. Sebelumnya standarisasi jaringan sendiri merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Untuk jaringan sendiri seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Untuk yang selanjutnya ada OSI atau Open System Interconnection. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. Untuk OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Untuk OSI sendiri memiliki 7 layer. Yang pertama ada application, ada presentation, ada session, ada transport, network, data link, dan physical. Untuk fungsi dari OSI layer sendiri bekerja melewati 7 lapisan prosedur yang berurutan. Konsep OSI layer ini sendiri memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga memangkas waktu yang diperlukan untuk melacak problem jaringan. Dengan begitu, usaha untuk mengatasi masalah jaringan pun berjalan lebih mudah dan singkat. Untuk lebih jelasnya, standar OSI layer sendiri bekerja dalam prosedur yang sistematis. Konsep ini membagi alur sistem komunikasi secara runtut ke dalam 7 lapisan abstrak dengan peranannya masing-masing. Untuk layer yang pertama ada application, di mana application sendiri merupakan prosedur penyambung komunikasi dari perangkat. Artinya application layer sendiri menghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Untuk contoh dari application sendiri seperti program email yaitu Gmail, di mana mulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Pada application layer sendiri melibatkan beberapa protokol seperti HTTP, FTP, IRC, SSH, dan DNS. Untuk selanjutnya ada presentation. Presentation sendiri merupakan layer yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan untuk program tertentu. Atau bisa dibilang mempresentasikan data agar program tersebut dapat mengakses dan dapat digunakan. Presentation layer sendiri berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan enkripsi data dari perangkat sumber lalu mendeskripsikan pada perangkat penerima. Yang selanjutnya ada session, di mana session sendiri merupakan durasi waktu yang dibutuhkan untuk berkomunikasi. Session layer sendiri mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya untuk mengirim 100 data, session layer bisa menggunakan penempatan pos tiap 10. Jika mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir di mana jaringan itu terputus. Yang terakhir yang keempat ada transport, di mana transport sendiri
berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, di mana lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda, agar dapat saling mengoptimalkan juga memastikan data tersampaikan secara lengkap, dan meminta kiriman ulang jika ada pengiriman yang gagal. Yang kelima ada network, di mana network sendiri merupakan jaringan. Jaringan ini bertugas memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Jalur komunikasi terbaik antar jaringan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Yang keenam ada data link. Data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, maka data link ini merupakan penyalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer. Hanya saja untuk data link ini hanya untuk internal dalam satu jaringan saja. Yang terakhir ada fisikal, di mana fisikal sendiri merupakan lapisan ketujuh dari layer OSI yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bit stream ini bisa dikatakan sebagai data digital, di mana bentuknya kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu dan bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contohnya seperti data digital, tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada TCP atau IP, merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain. Untuk TCP atau IP sendiri merupakan sebuah standar jaringan yang terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengamatan yang sangat sederhana yang biasa disebut dengan alamat IP, yang mengizinkan hingga berapa ratus juta komputer dapat saling berhubungan satu sama lain dengan internet. Untuk keunggulan dari TCP/IP sendiri, yang pertama Open Protocol Standard, yaitu tersedia secara bebas dan dapat dikembangkan independen terhadap komputer, hardware, ataupun sistem operasi apapun, independen dari physical network hardware. Ini menyebabkan TCP/IP dapat mengintegrasikan bermacam-macam network, bisa melalui internet, token ring, dan media transmisi musik lainnya. Untuk skema pengamatan yang umum menyebabkan device yang menggunakan TCP/IP dapat menghubungkan alamat device-device lain di seluruh network, bahkan internet sekalipun. High Level Protocol Standard yang dapat melayani user secara luas. Untuk cara kerjanya sendiri, untuk memindahkan data antara dua komputer dengan berbeda dalam satu jaringan yang terdiri dari banyak komputer, dibutuhkan alamat tujuan dan perantara untuk memindahkan sinyal. Internet menggunakan protokol untuk menjamin kampanye data secara aman. Untuk macam-macam layer TCP/IP sendiri, ada physical layer, di mana physical layer ini mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi, hal-hal seperti level tegangan, nomor, dan lokasi pin interface didefinisikan pada layer ini. Yang kedua ada network access layer, yaitu menyediakan media bagi sistem untuk mengirim data ke device lain yang terhubung secara langsung. Fungsi dalam layer ini adalah mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. Yang ketiga ada internet layer. Di atas network access layer ada internet layer,
Internet Layer Protocol adalah jantung dari TCP/IP dan protokol paling penting pada Internet Layer. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP/IP network dibangun. Yang keempat ada Transport Layer. Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end detektif dan koreksi kesalahan. Yang kelima ada Application Layer, di mana pada sisi lain paling atas arsitektur protokol TCP adalah Application Layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirim data. Ada beberapa application protokol yang digunakan, yaitu ada Telnet, BTP, SMTP, DNS, RIP, OSPF, NFS, dan HTTP. Selanjutnya ada UDP atau User Datagram Protocol, merupakan protokol yang berorientasi pada pesan connectionless. Pertukaran datagram dalam UDP tidak mendapatkan acknowledgement atau terjamin. UDP merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan lunak pada komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Untuk fungsi UDP sendiri bisa diandalkan untuk bertukar data, di mana pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. Jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruang besar dan tidak dibutuhkan keahlian dari si pengguna untuk dapat mengirimkan pesan sehingga bisa digunakan oleh semua orang. Untuk cara kerja UDP sendiri, terdapat sebuah channel yang berfungsi sebagai penghubung host untuk dapat bertukar data. Channel tersebut membutuhkan sebuah aplikasi di perangkat lunak untuk bisa tersambung ke UDP, sekaligus menyediakan IP dan nomor port dari host tujuan. Kemudian UDP akan mengirimkan beberapa data dalam waktu yang bersamaan. Untuk kelebihan dan kelemahan protokol UDP sendiri, yang pertama dari kelebihan UDP hanya membutuhkan resolusi kecil, bisa digunakan untuk mengirimkan pesan di awal sehingga membuat pembuatan koneksi lebih cepat. Untuk kelemahan sendiri, tidak bisa melakukan buffering, tidak mendukung mekanisme flow control, tidak bisa mengirim data yang ukurannya terlalu besar. Untuk layer TCP sendiri ada application transport dan internet. Nah, di mana untuk transport sendiri, di mana TCP dan UDP sendiri ada pada transport pada layer ISO. Mungkin cukup sekian yang bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.